Apa sifat-sifat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam ayat-ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innahu laqur'anun karim. Pertama, bahwasanya Al-Quran itu sifatnya adalah mulia, ai katsirul khair, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak faidahnya. Ini pertama, Al-Quran itu banyak kebaikannya. Kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi fi kulli harfin hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan dari satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, di mana kebaikan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu la alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan dari apa yang kita baca ini 3 huruf yang berarti 3 kebaikan. 3 kebaikan ini dilipat gandakan 10 menjadi 30. Kita bisa bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan dari Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak bacaan Al-Quran, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena itulah ketika misalnya ada terbetik dalam hati kita untuk membaca Al-Quran, bersegeralah untuk membacanya. Karena ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Ini dari segi membacanya saja sudah dapat banyak kebaikan. Kemudian yang kedua adalah katsirun naf'i, punya banyak manfaat. Karena Al-Quran itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah hudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kita untuk melaksanakan amal ibadah, mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita dalam rangka kebaikan, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Waqi'ah. Insyaallah malam ini kita tamatkan surah Al-Waqi'ah di penghujung bulan Sya'ban sebelum kita masuki Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun
tanzilun mir rabbil alamin. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu adalah satu sumpah yang agung jika kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ada dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan oleh Allah. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memikirkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dekat dengan manusia, tentang penciptaan awal dari manusia dari air mani, kemudian juga berbicara tentang makanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia, tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Kemudian berbicara juga tentang minuman, air yang diminum oleh manusia. Berbicara tentang karunia lainnya, yaitu api yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai karunia yang di dalamnya ada manfaat bagi manusia. Yang dengan itu diharapkan manusia akan menyadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya dirinya adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membangkitkan manusia sesudah dia mati. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sumpah ini sungguhnya amat agung kalau kamu mengetahui. Di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan makhluknya. Ada bersumpah dengan matahari, dengan waktu duha, dengan waktu asar, dengan waktu malam, dengan zaitun, tin. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, di mana kata para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk memperhatikan makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Karena di dalamnya itu juga ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang? Karena sesungguhnya di dalamnya juga ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bin najmi hum yahtadun, dengan adanya bintang-bintang manusia itu mendapatkan petunjuk arah. Jadi mendapatkan petunjuk kemana dia menghadap, karena ada beberapa posisi bintang-bintang yang kemudian diketahui oleh manusia. Yang dari situlah manusia kemudian mendapatkan petunjuk, yang itu misalnya berkaitan dengan arah, dengan musim, dan lain-lainnya. Kalau orang-orang yang biasa di laut, biasanya mereka akan mengetahui tentang bintang-bintang ini.
Cuma kalau kita yang sekarang tidak begitu mempelajari tentang posisi bintang-bintang, biasanya kurang memperhatikan tentang bagaimana posisi dari bintang-bintang itu. Akan tapi kalau orang terdahulu, apalagi orang yang biasa melakukan perjalanan seperti halnya orang-orang kafir Quraisy pada masa lalu, ketika mereka itu melakukan perjalanan, mereka itu kan melakukan perjalanan dagang, mereka akan melihat bagaimana bintang-bintang itu di malam hari, yang dari situ mereka kemudian mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang itu supaya manusia itu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keagungannya lewat makhluk-makhluknya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La di sini ada yang menyatakan itu adalah bin nafsi muridan, ada yang menyatakan juga sebagai la zaidah. Tapi ada yang menunjukkan bahwasanya itu adalah la yang menunjukkan tentang takkid, tentang penekanan, sehingga maknanya adalah maka sungguh aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sumpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah sumpah yang agung. Seandainya manusia itu mengetahui, merenungkan tentang hal tersebut. Karena sekali lagi, di dalam bintang kita akan mendapatkan tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bintang kita akan mendapatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata seorang alim, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan bintang-bintang itu, mengatur bintang-bintang itu, apalagi hanya nasib manusia yang kecil di alam ini. Bintang-bintang itu begitu banyak, jumlahnya itu sangat banyak, dan itu besar-besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengatur semuanya. Apalagi cuma urusan manusia yang merupakan makhluk yang kecil di tengah alam semesta ini. Maka sesungguhnya kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, bahwa sumpah ini memang benar-benar agung, karena di dalamnya ketika manusia mau untuk merenungkannya, dia akan mendapatkan tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-muqsam bihi, sebab ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu ada hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan di dalam lanjutan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan tentang Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim. Membicarakan tentang Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk kepada umat manusia. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang 4 sifat dari Al-Qur'an, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Apa sifat-sifat dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat-ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laqur'anun karim. Pertama, bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya adalah mulia. Jadi mulia. Yang kata Syekh Muhammad Zuhaili, maknanya di sini berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an itu adalah mulia, itu maknanya Al-Qur'an itu mempunyai banyak manfaat. Jadi pertama adalah wasafallahu ta'ala Al-Qur'an fi hadhil ayat bi arba'in sifat. Annahu karim, ay katsirul khair wan naf'i wal faidah. Al-Qur'an adalah mulia, ay katsirul khair,
banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak faidahnya. Ini pertama, Al-Quran itu banyak kebaikannya. Kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi fi kulli harfin hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan dari satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, di mana kebaikan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu la alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan dari apa yang kita baca ini 3 huruf, yang berarti 3 kebaikan. 3 kebaikan ini dilipat gandakan 10 menjadi 30. Kita bisa bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan dari Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak bacaan Al-Quran, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena itulah ketika misalnya ada terbetik dalam hati kita untuk membaca Al-Quran, bersegeralah untuk membacanya. Karena ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Katsirul khair, ini dari segi membacanya saja sudah dapat banyak kebaikan. Al-Fatihah berapa ayat, berapa huruf yang terkandung di dalamnya. Artinya kalau kemudian kita mau hitungan matematika, maka sesungguhnya amat sangat banyak kebaikan yang akan kita dapatkan manakala kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Katsirul khair. Kemudian yang kedua adalah katsirun naf'i, punya banyak manfaat. Karena Al-Quran itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, kemudian penjelas terhadap petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batin. Jadi banyak manfaat ketika kita mendapatkan masalah, maka masalah itu hendaknya kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah solusi di dalam kehidupan kita. Cuma kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk secara khusus itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kata Syekh Syangkiti, al-huda al-khas, petunjuk yang khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran, itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, karena mereka lah yang meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang sering saya ceritakan ya, bukan berarti kemudian langsung plek ya, ada masalah langsung secara terperinci. Bukan seperti itu. Seperti gurauan ada seorang yang bertanya kepada kiai, semua ada di dalam Al-Quran Pak Kiai? Iya, ada di dalam Al-Quran. Harga beras ada juga Pak Kiai. Beras peralaran katanya, apa ada juga? Oh sebentar kata Pak Kiainya, panggil pembantunya, coba kamu pergi ke pasar, tanya kayak Cipata itu, berapa harga beras? Pergi ke pasar, kemudian kembali, harga beras sekarang seperti ini Pak Kiai. Oh harga beras segini. Kemudian ditanya, katanya ada di dalam Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran itu ada, tapi petunjuknya umum, bukan kemudian langsung harga berasnya.
Kalau udah cari harga berasnya tidak ada. Petunjuknya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, ya tanya kepada yang tahu. Kata kiainya, saya ini bukan pedagang beras, bukan ahli dalam bidang perberasan. Ya, makanya saya tanya kepada yang ahli dalam bidang beras, ya pedagang beras itu. Saya tanya harganya. Itu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi petunjuknya adalah petunjuk yang merupakan kaidah umum, sehingga dengan demikian bisa kemudian diterjemahkan di dalam berbagai persoalan kehidupan manusia. Katsirun naf'i wal faidah. Bahkan kalau kita renungkan bagaimana Al-Quran itu mulia, kemuliaan Al-Quran itu akan menyebar kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran itu menjadi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, menjadi sayyidus syukur, penghulunya bulan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kenapa dipilih bulan Ramadan sebagai bulan diperintahkan kita untuk berpuasa? Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sayyidus syukur, bulan yang mulia. Malam diturunkannya Al-Quran itu juga menjadi malam yang mulia. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan orang yang mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Ahlul Quran juga demikian. Orang-orang yang banyak membaca Al-Quran itu akan menjadi orang yang mulia. Bahkan kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi. Baca Al-Quran karena nanti Al-Quran datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada ahlunya, ya yang mereka banyak bergaul dengan Al-Quran. Bahkan akhir dari banyaknya ayat Al-Quran itu adalah fa inna manzilataka inda akhir ayatin. Jadi kedudukan kita itu adalah pada ayat terakhir yang kita baca itu. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karimun. Jadi Al-Quran itu sifat pertama yang digambarkan oleh Allah adalah mulia. Katsirun naf'i, katsirul khair, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Kemudian sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu adalah fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga, yang maknanya itu adalah fil lauh al-mahfuz, masyurun indallah, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, mahfuzun anil batil wat taghyir wat tabdil, terjaga dari adanya perubahan-perubahan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan al-dzikr, yaitu Al-Qur'an, sebagai peringatan, wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri yang menjaga. Jadi Al-Quran itu terjaga dari adanya upaya-upaya untuk mengubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Lewat adanya mushaf, termasuk juga dari para penghafal Al-Quran. Sehingga misalnya kalau kita lihat ada percetakan yang salah sedikit, itu sudah langsung ketahuan, oh ini ada salah di dalam percetakan Al-Quran. Itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, mahfudun, termasuk juga ya isinya terjaga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu memproklamirkan bahwa dirinya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tidak ada satu kitab pun yang kemudian menyatakan bahwa seluruh isinya itu pasti benar. Hanya Al-Quran. Tulisan-tulisan manusia itu kalau di belakang itu, kalau ada kekurangan, mohon masukan-masukannya.
Itu menunjukkan bahwa itu bukan sempurna. Tapi Al-Quran sudah memproklamirkan zalikal kitabu la raiba fi. Jadi la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mahfuzun 'anil batil, terjaga dari kebatilan. Mahfuzun 'anil taghyir, terjaga dari adanya upaya untuk mengubah apa yang ada di dalam Al-Quran, mengganti apa yang ada dalam Quran. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana maknanya kata para malaikat wahumul malaikah, kata para ulama wahumul malaikah, para malaikat, makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang menyentuh di dunia mushafnya itu diharapkan adalah orang-orang yang suci. Jadi sesuatu yang suci, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yang menyentuhnya adalah orang yang suci, baik suci lahir ataupun juga suci batin. Karena ini adalah satu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sebab ada misalnya di antara pemikiran-pemikiran manusia yang lahirnya itu bukan dari sesuatu yang baik. Saya misalnya pernah baca tentang seorang pemikir barat namanya Michael Foucault. Dia dalam tulisan yang saya baca banyak mendapatkan inspirasi pemikirannya kalau selesai mabuk. Ini nggak bagus juga kata saya. Jadi kalau ingin dapatkan inspirasi pemikiran harus mabuk duluan. Nah, di dalam Al-Quran terjaga dari itu. Orang yang hendak mendapatkan inspirasi pemikiran dari Al-Quran, hendaknya dia bersuci terlebih dahulu. Fisiknya suci, pikirannya suci, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi bukan dari hasil mabuk itu, bukan dari hasil yang tidak benar, akan tapi lewat proses yang benar. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan tanzilun mir rabbil alamin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi karena Allah yang menurunkan, Allah yang menciptakan segenap alam, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi makhluknya. Jadi karena Allah yang mengetahui, maka Allah lah yang kemudian memberikan petunjuk. Artinya kalau itu diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka memang itu adalah hal yang terbaik bagi manusia. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi manusia. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk alam semesta ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah dengan al-hadis ini, pembicaraan atau Al-Qur'an ini, antum mudhinun, kalian itu meremehkan? Sebab orang-orang kafir itu kan banyak yang kemudian menyatakan itu adalah qaulu kahin, qaulu syair, perkataannya tukang tenung, perkataannya tukang sihir, meremehkan apa yang terkandung di dalamnya. Isyaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kandungannya itu tidak ada yang tidak benar, semua itu pasti benar. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang terbaik bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meremehkan, memperolok-olok apa yang ada dalam Quran, dan itu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ketika turun Al-Quran, mereka katakan, "Madza qala anifa?" Apa tadi yang dikatakan itu? Zadatuhum rijsan ila rijsihim.
Itu akan menambah kekafiran yang ada pada diri mereka. Na'udzubillah. Tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima itu dengan malah kamu mendustakannya. Janganlah kemudian rezeki yang diterima itu malah didustakan oleh manusia. Ini kemudian kalau di dalam riwayatnya sababun nuzulnya ada yang menyatakan berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang-orang pada masa itu ketika musim kemarau panjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar diturunkan hujan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan hujan. Tapi ketika turun hujan, ternyata orang-orang kafir itu tidak menerima itu sebagai satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan itu karena sebab yang lain. Tidak mengakui bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki itu malah menjadikan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti itu. Jangan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan kita itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya nikmat itu tidak akan berarti kalau malah nikmat itu semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah manakala nikmat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan. Dapat nikmat, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya nikmat. Tapi kalau nikmat itu malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia semakin sombong, membuat manusia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa semua itu adalah hasil usahanya sendiri, lupa bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Malah kamu jadikan rezeki yang kamu terima membuat kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala.